dalam perkara itu si tersangka sudah ditanya apakah saudara mau didampingi oleh penasihat hukum. Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang kembali melanjutkan persidangan perkara pengangkutan solar tanpa izin yang dilakukan oleh Rohaimi warga desa Labuan Ratu Pasir Sakti Lampung Timur dengan agenda mendengarkan keterangan dari saksi ahli terdakwa Edi Rifai ahli bidang hukum pidana. Hal ini dilakukan penasihat hukum terdakwa Nurul Hidayah setelah ia mengetahui bahwa terdakwa Rohaimi tidak didampingi penasihat hukum saat dilakukan penyidikan. Mengajukan ahli hukum pidana, yang dalam hal ini yang dibahas adalah hukum acara pidana. Ya. Kami menghadirkan ahli Dr. Edi Rifai dari Universitas Lampung. Jadi mengapa kami menghadirkan ahli? Karena setelah kami ketahui bahwa ketika dilakukan penyidikan oleh Polda Lampung terhadap tersangka Rohaimi bin Suhaimi itu tidak didampingi oleh penasihat hukum, ya, baik yang dihadirkan sendiri, ya, oleh tersangka Rohaimi bin Suhaimi ataupun yang ditunjuk oleh penyidik. Sedangkan di pasal 56 KUHP itu kan ada kata-kata yang intinya wajib didampingi oleh penasihat hukum. Jadi meskipun tersangka menolak dan membuat pernyataan tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum, tapi penyidik wajib menghadirkan penasihat hukum untuk mendampingi si tersangka dalam proses pemeriksaan oleh penyidik. Setelah kami mengikuti proses persidangan pada waktu itu dari keterangan saksi, ya, seharusnya saksi, ya, di tempat membeli solar tersebut, si terdakwa membeli solar dihadirkan di persidangan, tapi pada kenyataannya tidak dihadirkan, ya. Saya tidak tahu alasannya apa, ya. Itu tidak ada, supaya jelas duduk masalahnya, duduk perkaranya, ya. Ini tidak dihadirkan, ya. Terus seharusnya, ya, ini ada kekurangan dari Polda Lampung, gitu, harus dikupas, ya. Solar ini dalam proses penyidikan katanya, ya, milik daripada seorang bernama K, ya. Nah, harusnya digali, ya, K ini, ya, K ini dari mana, ya kan, dari SPBU mana? Karena ini masalah BBM bersubsidi, harus jelas dulu kan. Nggak mungkin si Karsono ini membeli BBM tersebut dari tukang soto misalnya, ya kan, harus dari SPBU-nya. Jadi harusnya pihak SPBU itu dimintai keterangan, entah nanti sebagai saksi, entah selanjutnya menjadi tersangka juga, gitu loh. Penangkapan Rohaimi oleh Polairut Polda Lampung sendiri terjadi pada Rabu 26 Februari lalu di sebuah tambak udang di Lampung Timur. Tim peliput Muhammad Arif, radiolampung.co.id melaporkan.